Ya, sudah jam 8 atau belum, Bapak? Sudah jam 8 lewat 2. Ya, tidak apa-apa. Sambil lalu nanti apa namanya dimulai ya. Sambil lalu nanti kan pasti menyusul. Biasa Indonesia jam kanan. Silakan dibuka, Mbak Neni sama Pak Fuad. Ya, baik Pak Yudi. Saya yang buka atau Pak Fuad nih yang buka? Boleh, Ibu buka boleh. Sebentar saya sautin sambil Ibu buka boleh. Pak Fuad nanti bagian pantun, nanti ada pantunnya nanti. Oh iya. Silakan Bu Nelly, nanti saya sambut Bu Nelly. Iya. Baik, terima kasih Pak Fuad. Baik, selamat malam semuanya, sahabat Konus yang telah hadir di acara Cermin pada malam hari ini. Ya, tentunya ucapan terima kasih selalu kita berikan kepada Pak Yudi dan tim ya yang sudah memfasilitasi acara ini, memfasilitasi kita semua untuk bisa senantiasa konsisten belajar, dan juga kepada Kak Seto mungkin yang malam hari ini belum bisa hadir. Langsung saja, malam ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa sekali dan mungkin sudah terkenal ya di kancah nasional di bidang grafologi, yaitu Coach Yosandi. Selamat malam, Coach Yosandi. Malam, Mbak Naili, Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya, Pak Yosandi? Baik-baik, sehat. Ya. Kesibukannya apa nih Pak akhir-akhir ini di masa pandemi gelombang 3 mungkin ya? Kembang, iya, masih ini tiap hari liatin tulisan tangan. Tiap hari ya Pak ya, menganalisis tulisan tangan dari para kliennya Bapak. Iya, kebetulan juga sampai bulan ini juga masih ada kelas online. Jadi kalau dulu sebelum pandemi itu kan banyak kelas offline. Jadi kalau masuk di corona justru lebih banyak kelasnya kelas online gitu. Oke Pak Yosandi. Ya, baik sebelum ke acara inti mungkin Pak Yosandi saya bisa mengawali pertanyaan ya untuk Pak Yosandi. Monggo, Mbak. Sebenarnya sejak kapan sih Pak Yosandi atau ada satu peristiwa atau momentum di mana Pak Yosandi mulai mulai tertarik gitu Pak dengan grafologi ini? Ya, saya bekerja di dunia SDM dulu, atau dulu dikenal dengan personalia. Sekarang itu dikenal human resource ya, atau human capital gitu ya. Nah, kurang lebih tahun berapa ya? Tahun 92 saya mulai bekerja di dunia SDM. Nah, dunia SDM itu kan banyak berkenaan dengan alat tes. Nah, salah satunya yang saya waktu itu pelajari itu dari atasan saya itu dari grafo, dan ternyata menarik grafo ini di dalam rekrutmen gitu. Dan ternyata di dalam perjalanannya itu lebih jauh itu bisa membantu pengembangan diri untuk yang di luar pekerjaan personalia, Mbak Naili. Gitu. Jadi sejak itu termasuk alat-alat tes yang lain, karena saya juga akhirnya background-nya dari psikologi, jadi yang psikologi, grafologi itu menjadi alat sehari-hari lah dalam bekerja gitu. Oke Pak Yosandi. Pak Yosandi nanti Ya, ada slide Pak Yosandi? Mungkin ada beberapa halaman kali ya. Oke Pak Yosandi, sebelum dibuka slide-nya kita Ronaldo bangun tidur agak siang. Tapi Ronaldo nggak lupa mandi. Selamat datang Pak Yosandi, selamat berpresentasi. Silakan Pak Yosandi. Terima kasih Pak Fuad. Monggo Pak. Mau langsung ke ini aja, slide aja? Boleh, nanti setelah itu mungkin Bu Nelly baru membaca tulisan dari teman-teman yang sudah mengirim gitu ya Pak Yosandi ya? Iya. Ya, mungkin saya kasih sedikit pengantar saja gitu ya. Oke, tentang tema kita malam ini ya. Oke Pak, waktu dan tempat dipersilakan Pak Sandi. Baik Pak Fuad, Mbak Nelly, coba saya masuk ke PowerPoint-nya dulu. Ya silakan Pak.
Kelihatan semua Bapak Ibu? Sudah muncul? Kelihatan Pak, kelihatan banget, foto saya kelihatan banget Pak. yang Saya paling juga. ganteng, yang paling ganteng, yang paling cantik. Iya, yang paling cantik Pak. Oke, jadi ya ini beberapa background saya berkecimpung di dunia pengembangan sumber daya manusia gitu ya, dari sejak 91. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi menjadi praktisi sejak 2016 berarti saya full sudah tidak di praktisi human resource lagi gitu. Jadi kurang lebih sekitar berapa tahun ya, hampir 20-an tahun lah. Nah, itu salah satu tema yang saya tuliskan dari Grafo itu, selain bisa banyak digunakan di dunia rekrutmen untuk tes promo karyawan, juga ini dipergunakan di dunia penjualan ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lihat dari tulisan tangan yang hubungannya sebenarnya dengan soft skill gitu ya. Yang kurang lebih kalau kita bisa memahami, bukan hanya memahami pelanggan kita atau konsumen kita gitu, tapi kita juga perlu memahami diri kita sendiri ya, sebelum kita mengenali dan memahami konsumen atau orang lain maupun tim di perusahaan. Nah, saya nggak banyak memberikan pengantar tentang Grafo. Nah, Grafo itu sendiri sudah sangat tua lah ilmunya ya. Bapak Ibu juga mungkin bisa dapatkan di Google, itu dari sejak udah ribuan tahun gitu ya. Nah, itu juga kelebihan dari Grafo itu, selain memberikan informasi tentang diri kita, itu juga sekaligus menjadi alat untuk terapi juga. Jadi kalau ditemukan kekurangan dari diri kita, dirasa cocok informasinya dengan penulisnya, ingin mengubahnya, nah melalui Grafo juga sudah ada penelitian belasan tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun gitu ya, dan mereka levelnya sampai doktoral juga untuk meneliti efek dari perubahan tulisan tangan. Jadi grafoterapi itu menjadi pedoman apa saja yang perlu kita ubah untuk meningkatkan diri kita gitu. Jadi kalau penelitian yang terbaru sudah cukup lama juga, 2012 gitu ya, di level susunan syaraf manusia gitu ya, dari sisi neuroscience-nya terhadap dari sisi tulisan tangan, informasi yang bisa didapatkan gitu. Nah, kaitannya dengan kalau tema kita dengan penjualan, kalau saya coba carikan sumber dari Mbak Google, ada beberapa karakteristik yang hubungannya dengan soft skill gitu ya. Yang 19, ada yang 9, yang kurang lebih kalau sales yang excellent itu disarankan mempunyai kemampuan mendengarkan secara aktif, komunikasi, kepercayaan diri, pengelolaan emosional, kejujuran, ini etika ya. Ada typo dan sopan santun, multi tugas, optimisme, pencapaian target, dan time manajemennya kurang lebih ringkasannya. Nah, kualifikasi dari soft skill ini, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan hypnoselling maupun selling dengan NLP, itu kan kurang lebih bagaimana kita memberdayakan kemampuan menjual itu berada pada bawah sadar. Ya, jadi kalau pikiran manusia itu kan terdiri dari dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu sendiri 12% gitu. Nah, kekuatan di bawah sadarnya itu 88%. Nah, hal-hal yang tadi yang menjadi poin-poin yang disimpulkan menjadi mestinya kualifikasi daripada para tim penjual. Nah, ini mungkin secara teori mungkin orang setuju misalnya bahwa seorang sales itu perlu mendengarkan secara aktif, komunikasi dan lain-lain sebagainya sampai pencapaian target dan manajemen. Nah, kesepakatan ini apakah berada di diri seseorang itu di tataran pikiran sadar atau sudah bawah sadarnya? Nah, untuk mengetahuinya dari mana? Nah, Bapak Ibu mungkin bisa saja menggunakan hipno atau NLP untuk mengetahui kemampuan dari soft skill itu apakah sudah berada di bawah sadar. Nah, saya selain menggunakan hipno atau NLP juga
melihat bukti atau eviden yang ada di tulisan tangan, bahwa kualifikasi atau kemampuan soft skill yang ada itu sudah berada di bawah sadar atau belum gitu. Nah, kurang lebih pengantarnya begitu, Mbak Naili, Pak Fuad, teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa sebenarnya tujuannya apa sih kita melihat tulisan tangan gitu. Jadi kalau baik misalnya kita di dunia penjualan maupun di luar dunia penjualan, karakteristik yang kita miliki atau misalnya teori-teori yang kita pelajari itu sudah masuk di tataran pikiran bawah sadar atau hanya di sadarnya saja untuk mengetahuinya dari mana. Nah, mungkin Bapak Ibu mengenali alat tes yang lain gitu. Nah, saya menggunakan grafo sebagai bahan untuk mencari tahu kemampuan apa saja sih sebenarnya, khususnya untuk sales ini di dalam dirinya itu memiliki kualifikasi yang seperti apa. Kurang lebih pengantarnya begitu, Mbak Naili, Pak Fuad. Terima kasih Pak Yosandi. Presentasinya bagus sekali dan ini merangsang banyak pertanyaan sepertinya nih Pak Yosandi. Monggo. Ya, ini terkait dengan produk ya Pak ya. Tadi kalau saya baca sekilas ini lebih pada produk. Nah, bagaimana saya sebagai akademisi keperawatan yang lebih cenderung pada jasa nih Pak Yosandi, kira-kira persentase untuk analisis dari grafologi ini sama tidak Pak seperti untuk penjualan produk begitu Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya memang sengaja tidak masuk ke ada satu slide. Saya kembali ke slide-nya. Jadi sebenarnya kalau di grafo kita menggunakan satu form untuk memberikan informasi mengenai kondisi diri kita. Kurang lebih ada 16 poin ya. Ada kondisi kesehatan, ada beban masa lalu, rencana masa depan, kemampuan planning, kebutuhan sosialisasi, tingkat motivasi, sampai 16 kejujuran dan integritas. Nah, 16 aspek ini masih ditambah ada puluhan aspek lain yang tidak tercantum di sini yang sifatnya itu spesifik gitu. Nah, ini digunakan memang bukan hanya khusus untuk di penjualan. Jadi ini bisa digunakan untuk semua profesi yang lebih luas. Jadi untuk misalnya Mbak Nelly yang di keperawatan yang dibutuhkan poin penting apa saja sih? Tapi sebenarnya dari 16 poin ini rasanya di semua kondisi, semua profesi itu sebaiknya ini dapat menjadi bahan evaluasi gitu. Begitu Mbak Nelly. Iya Pak Yosandi. Kalau dari persentase nih Pak, akurasinya nih dari grafologi selama ini berapa persen Pak kisarannya? Oke. Untuk ya profitnya atau potensi untuk penjualan kita Pak? Oh, akurasi terhadap penjualan atau akurasi dari hasil analisanya? Akurasi dari hasil analisanya. Oke, kalau kita bicara hasil analisa dari grafo itu, berarti kita bicara akurasi dan validitas. Nah, ini sudah di riset itu cukup lama di Sorbonne maupun di Harvard. Jadi memang risetnya itu resmi. Nah, itu secara angkanya itu mencapai 85% akurasinya, gitu, terhadap informasi yang diberikan pada kita. Ya, baik Pak Yosandi. Mungkin dari Pak Fuad bisa melanjutkan. Oke Bu Nelly, berarti Pak dari tulisan itu bisa melihat karakteristik seseorang ya Pak ya? Betul. Bisa juga melihat apakah dia seorang pengambil keputusan yang baik atau tidak ya Pak ya? Betul. Apakah dia bisa jadi seorang leader atau tidak ya Pak ya? Betul. Oke Pak. Nah, saya waktu kecil tulisan saya usahakan bagus Pak, saya rapikan bagus. Apakah tulisan itu di alam sadar kita mengikuti alam sadar kita atau kita perbaiki tulisan kita itu pengaruh nggak dengan karakteristik kita Pak? Misal Pak, saya itu kan orang jadul ya Pak, tulisan saya itu miring Pak, miringnya ke kanan Pak, gitu kan.
apakah dengan miring itu berarti orang ini karakternya ada juga istilah tulisan tegak gitu Pak ya. Ada juga tulisannya itu miringnya ke belakang gitu Pak. Itu apakah dari posisi tulisan juga bisa melihat karakter orang ya Pak? Terima kasih Pak. Ya. Jadi Pak Fuad, Bapak Ibu, untuk menganalisa tulisan tangan itu ada banyak aspek yang kita lihat. Jadi misalnya termasuk tekanan tulisannya, kalau sampel fisiknya kita terima, kalau ini kan berdasarkan apa namanya foto yang kita ambil, kita menggunakan ciri yang lain. Terus nanti misalnya ada ciri spasi kiri, margin kirinya seperti apa, margin kanannya seperti apa, spasi antar kata itu sendiri seperti apa, spasi antar baris itu seperti apa, sampai ke bentuk-bentuk huruf A sampai Z itu tersendiri. Tapi saya ingin mengkomentari juga tadi Pak Fuad mengenai tulisan bagus gitu ya, dibagus-bagusin atau diajarin tulisan yang baik, kan Pak Yudi juga sempat pada waktu menyetorkan mungkin terlalu rendah hati mengatakan bahwa ini tulisannya bagus atau tidak. Jadi grafologi itu melihat tulisan bagus itu berbeda dengan orang non grafo. Kalau orang-orang di luar grafologi melihat tulisan bagus itu kan tulisannya apakah terbaca dan rapi, estetikanya bagus, kurang lebih 3 itu. Tetapi dari sisi grafologi bukan melihat dari sisi kerapian, keterbacaan. Grafologi itu melihat dari hasil analisanya itu, kurang lebih kalau tadi kita pakai yang 16 aspek itu sebanyak apa sih arti yang bagusnya. Nah, itulah tulisan bagus. Jadi kalau saya mencontohkan, ini tidak untuk hanya mencontohkan ya, bukan untuk melecehkan profesi ya. Kalau dulu kan yang dianggap tulisan jelek itu kan tulisan dokter. Oleh orang non grafo kan dianggapnya tulisan coret karena lihat itu tidak terbaca, tidak rapi gitu ya. Nah, apakah itu dianggap sebagai tulisan tidak bagus menurut grafo? Nah, itu 2 hal yang berbeda. Justru kalau kita lihat faktanya, dokter zaman dulu secara keuangannya itu bagus atau enggak. Tapi kalau kita bandingkan orang yang di admin atau di sekretariat itu kan diwajibkan tulisannya kan bagus gitu kan. Tetapi apakah lantas karakteristiknya juga bagus? Misalnya terutama karakteristik keuangannya apakah juga bagus? Gitu. Nah, itu belum tentu. Jadi kita masih lihat ciri-ciri yang misalnya apa yang kita ingin lihat gitu. Apakah terkait dengan misalnya dengan keuangannya kah, motivasinya kah, pencapaian target kah, termasuk misalnya tadi tentang planning kah gitu. Begitu Pak Fuad. Oke Pak, luar biasa Pak. Dari tulisan juga bisa kelihatan kesehatan ya Pak ya? Ya, tulisan itu bisa memberikan informasi tentang kesehatan. Jadi alumni kita sendiri itu banyak yang dokter umum sampai dokter bedah. Ada satu profesor kedokteran juga yang menjadi alumni kita. Jadi kadang-kadang dokter itu sambil menunggu hasil dari medical check up itu dari tulisan tangan itu dia lihat apakah sudah ada ciri-ciri yang menandakan informasi tentang kesehatan penulisnya. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi dari tulisan bisa ketahuan Pak ya. Saya jadi nggak sabar nih Pak, hasil analisis tulisan saya. Termasuk masa lalu ya Pak ya. Pernah punya masa lalu yang buruk itu bisa dilihat dari tulisan juga Pak ya. Betul. Jadi kalau kita bicara masa lalu itu berarti dalam konteks grafo itu apakah masa lalu itu mempengaruhi penulisnya sampai sekarang atau masa lalu itu sudah berhasil dilewati tanpa menjadi beban. Kan tiap orang merespon masalah itu kan beda-beda. Ada yang melewatinya menjadi pelajaran, menjadi evaluasi. Ada yang tetap membawa beban masa lalunya sampai hidup sekarang. Itu juga terlihat di tulisan tangannya. Jadi makanya kalau masa lalu itu jangan dijadikan mantan ya Pak, tapi dijadikan alumni ya Pak ya. Jadikan alumni. Reuni ya Pak. Biar bisa reuni ya Pak. Biar saya reuni. Oke Pak. Dari slide presentasi udah selesai Pak ya? Ya, saya rasa sih karena waktu kita cuma 1 jam, saya tidak memberikan terlalu banyak pengantar karena tadi ngobrol dengan Pak Yudi pun sebentar sudah 1 jam. Ya, baik Pak. Ini ada yang bertanya Pak. Mas Khalid Faruqi mau bertanya langsung atau gimana nih? Atau saya baca tulisannya? Silakan Mas Khalid Faruqi. Atau saya bacakan, udah nulis di ini Pak, di chat Pak. Oh, di chat. Ya, bacakan saja katanya. Oke.
saat menulis psikologi seseorang kan berbeda-beda, saat buru-buru atau saat lelah atau saat semangat. Apakah hasil analisanya sama pada kondisi psikologi pada saat berbeda-beda itu, Pak? Jadi nulis pada saat buru-buru, nulis pada saat lelah, dan nulis pada saat semangat, gitu Pak. Biasanya kan kalau kita nulis surat, Pak, kalau kita lagi jatuh cinta kan suratnya bagus tulisannya, Pak. Iya. Ya kan? Pada saat kita sedih, tulisan juga. Apakah itu mempengaruhi, Pak, dari analisanya, Pak, kondisi psikologinya yang berbeda-beda tersebut, Pak? Ya. Terima kasih pertanyaan dari Pak Khalid. Ini jawabannya agak panjang karena ada teorinya. Jadi tulisan tangan itu terbentuk dari 3 hal. Jadi bukan sekedar bahwa kita hanya melihatnya sekedar menggores atau menulis saja. Jadi ada tiga aspek yang terlibat di dalam menghasilkan tulisan tangan. Yang pertama itu fisik. Ya, tadi Pak Fuad tanya tentang kesehatan. Jadi fisik, kondisi sedang fit, tidak fit, ya itu akan menghasilkan tulisan yang berbeda. Ya, itu pun terlihat di dalam tulisan tangannya, gitu kan. Yang kedua itu kecerdasan dan kondisi mental. Jadi yang cerdas dengan yang IQ-nya tidak tinggi, dengan yang kondisi mentalnya sehat atau ada gangguan, itu juga menghasilkan tulisan yang berbeda. Nah, yang ketiga betul tadi pertanyaan Pak Khalid tentang kondisi emosional, ya, emosional juga menghasilkan tulisan yang berbeda-beda, gitu. Nah, 3 hal ini kan tergantung kepada kondisi penulis saat ini sedang apa, gitu kan, dan 3 aspek itu seperti apa. Nah, itu akan menghasilkan kondisi tulisan tangan tertentu. Nah, secara teorinya sendiri, tulisan tangan itu berumur 2 bulan, jadi ada expired-nya. Kalau misalnya digunakan untuk misalnya untuk rekrutmen, maka untuk sampai maksimal 2 bulan ke depan, kalau misalnya belum direspon hasil tes hari ini, maka perlu dilakukan tes ulang, mengingat dari 3 hal itu akan mengalami perubahan, gitu. Nah, kalau di dalam kondisi pengembangan diri, saya jarang menggunakan banyak kondisi, karena kondisi yang terakhir itu pun sudah bisa menggambarkan 3 aspek ini. Jadi baik aspek pada fisik, kesehatannya, aspek kecerdasannya, makanya tadi di 16 aspek itu kan ada IQ, gitu, ada kesehatan, termasuk emosionalnya, tentang EQ-nya. Begitu, Pak Khalid, Pak Fuad. Iya, Pak, luar biasa ya, Pak. Jadi apakah mungkin juga nggak, Pak, untuk anak-anak ya, Pak, ya, supaya kita tahu cita-citanya mau jadi apa, kita bisa juga nggak, Pak, dilihat dari tulisan anak itu, oh ini anak ini akan menjadi penerbang, anak ini mau jadi pengusaha, atau anak ini bakatnya di sisi mana gitu, Pak? Ya, untuk tulisan itu bahkan sampai dewasa itu kan bisa digunakan. Jadi bukan pada anak-anak itu memang selain menentukan cita-cita, gitu kan, kalau waktu sekolah itu bisa menentukan juga membantu melihat minat anak itu pada jurusan apa. Walaupun sekarang katanya kurikulum yang baru itu kan antara IPA, IPS dan yang seni budaya itu kan sudah tidak ada lagi, ya, saya nggak tahu udah dijalankan atau belum. Tapi kan dulu kan misalnya untuk pemilihan misalnya IPA, IPS gitu kan, atau biologi gitu, atau yang seni gitu kan. Nah, itu memang bisa dari lihat tulisan tangannya untuk melihat minat dari si penulisnya, bukan hanya pada anak-anak saja sih, kan misalnya untuk yang kuliah pun dia memilih kuliah jurusan apa, untuk yang bekerja memilih jenis pekerjaannya apa yang sesuai, apakah dia lebih cocok untuk yang sifat pekerjaannya teknis kah, untuk yang sifatnya berhubungan dengan manusia kah, atau kombinasi kedua-duanya, atau dia di bidang seni gitu. Nah, memang kalau di untuk yang anak-anak di alumni kami itu, saya selalu pesankan begini, anak-anak itu kan dalam kondisi perkembangan psikologis. Nah, mungkin Bapak Ibu ya ada yang dari background psikologi, itu harus memperhatikan juga perkembangan psikologi anak, gitu. Jadi kadang-kadang ada alumni yang tahu bahwa grafoterapi itu bisa mengubah tertentu, misalnya ada kasus misalnya orang tuanya dari pebisnis nih, dia ingin anaknya itu dipersiapkan dari sedini mungkin, gitu ya. Ya, bahkan dari yang sudah kuliah pun ini perlu pertimbangan yang jelas.
kondisi yang alamiah, misalnya bakat minat si anak ini seperti apa. Karena misalnya kebetulan misalnya case-nya saya cerita ya, case yang anak kuliah ini dia punya kemampuan teknikal, sementara jurusan bisnis dengan teknikal ini dua hal yang berbeda. Nah, ada orang tua yang ingin sebelum dia selesai kuliah, anak ini sudah di terapi supaya dia nanti begitu selesai kuliah sudah siap jadi pebisnis. Nah, ini bukan permintaan yang bisa langsung dipenuhi, apalagi misalnya anak itu umurnya masih di bawah umur kuliah ya, mungkin 15, 12 dan di bawahnya kita nggak bisa main terapi gitu. Jadi pada waktu itu kan saya sampaikan bahwa anak ini punya kemampuan teknis, dia di kuliahnya kan di teknik sipil. Kalau diubah misalnya menjadi tulisan pebisnis, betul saja memang efeknya dia bisa menjadi pebisnis, tetapi saat ini dia sedang semester 1, dia akan menjalani 4 tahun, kemampuan teknikalnya itu akan menurun. Nah, dia akan butuh effort yang sangat kuat ketika kehilangan kemampuan teknikalnya berpindah menjadi kemampuan bisnis gitu. Begitu Pak Fuad. Iya Pak. Iya Pak Yosandi, luar biasa nih Pak Sandi. Jadi dari tulisan tangan aja kita bisa melihat karakter dan cita-cita dari seseorang gitu Pak ya. Iya, atau saya tambahkan begini, misalnya kalau di dunia penjualan itu sendiri kan produk itu kan kalau saya dari Grafo itu juga membedakan apakah penjualan ini dari produk-produk yang sifatnya teknikal, misalnya pipa baja kah, tower listrik kah, dengan misalnya produk-produk yang bersifat jasa. Ini juga dua hal yang berbeda, karakteristik tulisannya juga sebaiknya dibedakan gitu. Iya Pak. Nah saat zaman digital ini kan kita udah jarang ya Pak nulis tangan ya Pak ya. Iya. Nah, apakah pada saat kita udah jarang nulis tangan, terus kita menulis kembali, itu ada perbedaan nggak Pak dari karakter Pak? Tulisan itu yang tadinya jarang menulis lagi itu karakternya kita berubah nggak gitu Pak ya? Jadi tulisan itu terbentuk kan tadi dari 3 aspek. Jadi dari kondisi psikologis penulis pada saat itu. Apabila memang diri si penulisnya itu berubah, maka si tulisannya akan berubah. Makanya tadi kan expirednya kurang lebih 2 bulan. Apakah di dalam 2 bulan ini ada perubahan gitu. Jadi bukan soal sering menulis atau tidak menulis lagi gitu. Jadi apakah si kondisi psikologis dan karakter orangnya berubah atau tidak. Kalau sifatnya dia relatif permanen, maka tulisannya juga akan relatif permanen. Oke. Ya Pak, ini luar biasa nih Pak. Ini malah Pak, saya baru tahu nih Pak, dari tulisan kita bisa tahu. Saya kira tadinya dari wajah doang Pak, kita tahu ini orang bisa atau jadi sales, tapi ternyata dari tulisan juga bisa ya Pak ya. Ya kan macam-macam keilmuan yang kalau saya lihat dari teman-teman di mungkin narasumber kan ada yang dari wajah, mungkin ada yang dari tanggal lahir. Betul Pak. Ya Pak. Oke Pak, kita tunggu teman-teman dari peserta, kalau ada yang mau bertanya silakan open mic. Silakan open mic. Mas Ivan mungkin siapa? Bu Nelly mungkin silakan lanjut. Mas Ivan. Ya, ada yang tanya Bu Nelly, Mas Ivan ini dari Sumeneb. Silakan. Ya, selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Saya mau nanya Pak, kebetulan saya itu ada di bagian jasa hukum Pak, mungkin di bagian notaris lebih tepatnya Pak. Ya. Nah di sini kebanyakan orang itu Pak melakukan perjanjian kerjasama itu sesuai dengan tanda tangannya Pak, ada tanda tangan tertulisnya. Ya. Di pertengahan jalan Pak, orang tersebut itu melakukan tidak sesuai dengan komitmen yang dijanjikan. Nah, sehingga kami Pak di awal melakukan perjanjian itu apa bisa Pak melihat tanda tangan itu sebagai komitmen untuk ke belakangnya, orang ini aman dilihat dari tanda tangannya, Mas. Apakah bisa Pak? Oke. Berarti itu konteksnya apakah ini seseorang yang punya integritas untuk diajak kerjasama gitu ya, kurang lebih ya, Pak Ivan. Ya, betul. Iya betul ya. Pak. Jadi kalau ini mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan di member ini ada beberapa yang alumni yang masih baru lulus Senin ini. Jadi di Grafo itu ada namanya Grafo forensik gitu.
Mungkin Bapak Ibu kalau yang di Jawa Timur sempat yang 2 atau 3 tahun yang lalu yang sempat heboh kasus di Malang yang di Pasar Gede Malang, mutilasi yang di Malang itu sempat ada yang ngikutin nggak? 2 atau 3 tahun yang lalu itu sempat heboh gitu kan. Nah itu si pelaku sempat ada tulisan tangan, dan tulisan tangan itu dikirim ke saya pada hari ditemukan korban. Nah dari situ kita bisa melihat psikologis dan karakteristik dari pelaku kejahatan gitu. Jadi untuk melihat kejujuran seseorang, integritas seseorang itu dibutuhkan sisi pemeriksaan forensik untuk grafonya, bukan forensik yang kepolisian dan medis ya, tapi forensik yang dari tulisan tangannya untuk melihat tingkat kejujuran, apakah seseorang ini memang jujur sampai apakah dia pelaku kejahatan maupun misalnya yang lebih ekstrim lagi misalnya psikopat gitu. Jadi kalau tanda tangan sendiri, tanda tangan itu adalah tanda tangan dan tulisan tangan itu dua aspek yang berbeda, walaupun dianalisa secara satu kesatuan. Jadi tanda tangan itu adalah informasi pencitraan atau karakter yang ditampilkan penulisnya untuk publik. Tapi kalau tulisan itu adalah karakter atau psikologis aslinya. Nah, kita perlu mencocokkan antara tanda tangan dengan tulisannya. Apakah tanda tangan dengan tulisannya itu sama cirinya ya, bukan sama bentuk menulisnya, sama cirinya, sehingga kalau terjadi perbedaan kita menyimpulkan ini yang ditampilkan adalah karakteristik pencitraan, bukan karakteristik yang aslinya. Nah, kalau tadi hubungannya dengan pertanyaan Kang Ivan bahwa apakah kejujuran seseorang bisa dilihat, itu lebih akurat kalau kita lihat dari tulisan tangannya. Gitu. Kalau tanda tangan biasanya berhubungan kalau untuk dunia hukum itu pemalsuan, perubahan tanda tangan, kayak penulisan nama Pak, penulisan nama, nama yang bersangkutan dan ditandatangani, apakah itu juga bisa dideteksi Pak, orang itu aman untuk diajak kerjasama atau tidak gitu Pak? Tergantung informasi dari tulisan yang sedikit itu, apakah sudah ada ciri yang kuatnya atau tidak. Kalau tidak pun memang kalau misalnya kita memang tidak selalu seperti panduan yang saya berikan kepada teman-teman Bapak Ibu yang di Konus ini tulisannya harus yang 1 lembar, itu enggak ya kan, misalnya selembar cek atau memo itu kan bisa dianalisa. Jadi kalau dengan hanya tulisan saja 1 baris itu sudah memberikan informasi tentang kejujurannya, kita bisa menyimpulkan. Tapi kalau tidak, kita bisa strategi untuk dia menulis memo yang lebih panjang, katakanlah 2-3 baris. Dari situ kita bisa simpulkan gitu. Jadi kalau hanya informasinya minim, kita kan kalau untuk menyimpulkan dari sisi kejahatan itu kan harus berhati-hati. Jadi kita butuh informasi yang cukup gitu. Tinggal apakah kalau misalnya menulis sebaris dan tanda tangannya itu sudah ada informasi tentang misalnya ketidakjujurannya, kalau ketidakjujurannya sudah sangat frontal ada di tanda tangannya, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini tidak bisa diajak kerjasama. Gitu. Iya. Berarti ini ada keilmuannya Pak ya, artinya ada keilmuan yang memang ini ada patokan gitu ya. Oh, kalau grafologi ini bukan seni berarti Pak ya, bukan seni ya. Tapi keilmuannya Pak ya. Iya, ini karena saya udah yang ketiga kalinya sharing untuk teman-teman Bapak Ibu di Konus, jadi saya tidak menyampaikan teorinya lagi, tapi sebenarnya bahwa grafologi ini ada ilmu dan dia 2 kali diriset secara serius di Sorbonne University Prancis dan diriset di Harvard, dan dua-duanya menyampaikan bahwa ini valid dan akurat untuk memberikan informasi tentang karakter dan psikologis manusia. Oh, siap Pak. Kapan saya mau belajar Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih kembali Pak Ivan. Ya, Pak Yosandi, melanjutkan pertanyaannya Mas Ivan tadi ya, bisa tidak mungkin di-share pada kami di sini yang ada di acara Cermin, contoh yang frontal tulisan yang bisa kita lihat atau kita nilai, dan itu terdeteksi sebagai ada satu misi kejahatan begitu Pak, mungkin di situ.
Ya. Begini, Mbak Nelly, karena ini kebetulan juga ada, saya lihat ada nama-nama alumni saya. Jadi gini, untuk masuk kepada praktek grafoforensik, jadi grafoforensik itu kan untuk menentukan tingkat kejujuran dan sampai ke tingkat kejahatan juga. Itu perlu melalui pembelajaran teori analisa tulisan tangannya dulu. Jadi tidak bisa kita istilahnya loncat langsung untuk pemeriksaan kejujurannya. Jadi mereka mesti belajar dari awal tentang misalnya tekanan, tentang margin kiri, margin kanan, sebelum pada belajar tentang ada sekitar 21 ciri kejujuran dan kejahatan. Gitu. Jadi kalaupun misalnya saya berikan cirinya di sini, ini nanti agak loncat, dan cirinya sendiri ada sekitar 21. Dan mesti berhati-hati kalau saya memberikan satu dua misalnya cirinya, itu tidak bisa dijadikan, Bapak Ibu nggak bisa melihat bahwa ini langsung untuk menghakimi bahwa orang ini tidak jujur atau dia penjahat. Harus belajar lengkap. Analisa tulisan tangannya baru masuk ke grafoforensiknya, Mbak Nelly. Gitu. Iya, bisa dipahami Pak Yosandi. Iya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu peserta cermin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum menganalisis tulisan yang sudah masuk ke Pak Yosandi? Silakan Pak Prono, mungkin Pak Prono atau Bu Deli dari UMKM. Ya, Bu Deli ada ya, Bu Deli. Silakan ada Mbak Indah, Bu Indah, silakan. Maaf Pak, saya mau nanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya off video, agak nggak enak badan. Saya kebetulan dari UMKM Pak. Tadi Bapak sempat menanyakan Bapak menceritakan sales apa gitu ya. Saya pengen tahu bagaimana sih ya Pak ciri-ciri, maksudnya goresan tangan seorang sales. Kadang saya selalu bermasalah punya tim itu sales itu ada yang kurang bertanggung jawab, masalah target nggak bisa tercapai. Nah itu seperti apa Pak? Halo? Ya, mungkin sinyal nih Pak Yosandi, Pak Coach Yosandi mungkin sinyalnya ini. Okay. Sebentar ya Bu Deli ya, sabar ya. Ini sambil aku menunggu. Bentar. Beliau ini ya masih memulihkan ini. Sinyal. Bu Deli lagi gak enak badan ya kayaknya? Iya Pak, pilek. Nggak tahu nih, semoga nggak kena Omikron aja. Siap. Kalau urusan strategi tenang Bu Deli karena di Konus kan saya siap kapan saja ditelepon. Siap Pak. Ya siap. Itu Pak Yosandi, Pak Coach sudah ini lagi diulang. Mohon maaf sinyal di tempat saya nggak stabil. Bu Deli, saya mohon maaf tadi terputus. Diulang Bu. Oh iya, ini Pak. Boleh diulang nggak? Sinyal di tempat saya drop tadi. Mohon maaf tadi kan saya sempat terlambat nih masuk. Tadi Bapak kan bahas masalah sales. Kadang saya tuh tim itu gimana ya caranya memilih tim. Maksudnya seorang sales yang kita lihat dari goresan tangannya itu ciri-cirinya seperti apa Pak. Terus kalau tim yang produksi itu kan harus yang telaten apa gitu, itu tipikal goresan tangan yang mana, yang fat, yang telaten, itu seperti apa Pak ciri-cirinya? Mohon maaf Pak Ibu, sebentar saya mau cek sinyalnya dulu. Agak drop di tempat saya. Siap. Dia lagi turun. Boleh dibantu dirangkum tadi apa? Mbak Nelly boleh dibantu rangkum Mbak Nelly. Mohon maaf tadi Ini Pak, saya pengen tahu ciri-ciri goresan tangan seorang sales yang tangguh dan masih terputus dengan
saya Mungkin bisa apa perlu dibantu saya dengan chat? tulisan saja Bu Dewi. Ya, Ya, dibantu dengan chat aja ya, nggak apa-apa. Ya. Sambil lalu menunggu, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Lalu menunggu Bu Mungkin Dewi. pertanyaan Bu Deli itu ini Pak Yusandi ingin tahu dari goresan tangannya itu bagaimana kelihatan mana sales yang handal atau tidak gitu Bu Deli ya? Sepertinya dari sinyalnya Pak Yosandi, Pak, yang bermasalah. Pak Yusandi terdengar Pak Yusandi? Ya, sinyal di tempat saya nggak stabil. Ya. Yang dari Pak Fuad tadi, Mungkin videonya nggak apa-apa Pak ditutup Pak, mungkin nggak kuat ininya Pak bandwidthnya untuk buka video. Ini sudah ada Pak dari Bu Deli chatnya. Ya Pak Yosandi mungkin videonya boleh di ini dulu Pak. Kalau nanti sudah bagus sinyalnya boleh open video lagi Pak, open kamera Pak. Jadi Pak Yudi dari tulisan tangan kita tahu nih Pak Yudi cowok ini gombal atau tidak nih Pak Yudi. Kenapa Pak? Dari tulisan tangan Ya. bisa tahu ini cowoknya gombal atau tidak gitu. Ini merayu atau tidak cowoknya. Kalau saya bisa ini Pak, kan selama ini kan untuk melobi narasumber Konus kan pakai chatting ya saya Pak. Ada beberapa chatting ya kan 90% narasumber dari Konus itu kan dari chatting. Jadi bukan dari tulisan tangan saya. Tulisan digital berarti Pak. Ini narasumber mau apa tidak jadi narasumber gitu Pak. Saya kelihatan dari gaya bahasanya kalau saya menilai. Ini mau nggak jadi narasumber Konus. Saya sudah ada feeling duluan Pak. Refleks sudah ada bisa menyimak dari gaya bahasanya. Wah ini kayaknya nggak jadi, nggak bisa jadi narasumber. Bener. Nah itu, karena mungkin sudah hampir ribuan orang yang sudah saya lobby untuk jadi narasumber. Jadi sudah terbentuk instingnya. Pak Yosandi udah muncul kembali nih Pak Yosandi. Terdengar suara Pak Yosandi? ya, Pak Fuad. Ya. Ya, itu. Ya, Silakan. Jadi kalau mengenai apa namanya sales yang handal ya. Jadi kalau kita mengacu kepada tadi untuk mempermudah dari 16 aspek itu kira-kira yang terkait langsung kalau kita lihat tingkat motivasinya kita bisa lihat itu tingkat motivasi yang tertentu, kemampuan multitasking, dorongan berprestasi, kurang lebih dari itu tiga yang terkait langsung yang kita akan lihat gitu. Nah, yang lain tidak terkait langsung. Pak Yosandi mungkin videonya ditutup aja Pak supaya tidak terlalu berat Pak. EQ itu juga berperan kalau apa namanya Ya. Sabar ya Bu Deli. Ya, Wak, Namanya tantangan ini alam nih. Ya. Pak Yosandi mungkin kameranya jangan di-open dulu supaya grafiknya masih bagus. mohon maaf ini
Pak Yudi tadi ngirim tulisan nggak Pak Yudi? Tadi saya Ya. sudah Pak. Deg-degan nggak Pak Yudi? Iya Pak, kok tahu? Iya, Saya kayak mau diinterview itu ya. makanya saya nggak mau ngirim tulisan Pak Yudi, ntar ketahuan saya Pak Yudi. Tapi enggak Pak, justru saya dari sana itu mengetahui apa yang harus saya benahi Pak dari sana. Ya, Dari sana saya, wah luar biasa ini, dari hal-hal baru, berarti saya kelemahan saya di sini begitu kan. Jadi harus, namanya kelemahan ya harus diperbaiki kan begitu. Yang sedang harus ditingkatkan, yang sudah bagus dipertahankan, itu aja sih. Ya, betul Pak. Tapi kalau saya tadi nggak ngirim tulisan, takut banyak kekurangan saya kelihatan Pak. Ya Bapak, kan ada ini ya Pak, ada tambalnya nanti, ada yang ini. Ya. Biasanya kekurangannya itu dilengkapi seorang istri Pak. Oh gitu Pak ya. Kalau banyak kekurangan berarti banyak Pak ya. Makanya suami istri saling melengkapi ya, kalau menurut saya. Betul Pak. Mbak Neni tidak apa-apa, dibuka aja mic-nya Mbak Neni. Ya Pak. Mungkin nanti Karena Pak di sini Yudi akan mengundang psikolog pernikahan kali Pak. Cocok nih Pak. Oh, kita kan ada Kak Seto nih. Oh, ada kan. Sabar ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ini sesuatu di luar ini kan, di luar ya Pak, di luar kemampuan kita ya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan diketik di chat dulu. Diketik, sementara diketik dulu ya teman-teman sambil lalu. Pak Yosandinya sudah kembali muncul, kita bacakan. Nah ini Pak Yosandi mulai muncul nih. Ya, sudah masuk lagi Pak Yosandi. Alhamdulillah. Pak Yosandi. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyalnya sedang tidak bersahabat. Ya. Siap. Ya, Pak Yosandi. Ini karena ilmunya bermanfaat, kami tunggu Pak. Ya, Saya tadi share lagi ya Pak chatnya ya? Ya. Pak Yosandi sempat keluar sebentar Pak. Ini yang dari Bu Deli. Sales handal, bagaimana ciri-ciri goresan tangan untuk sales handal, bagaimana ya Pak? Kemudian untuk tim produksi perlu tim yang telaten dan tekun. Bagaimana ciri goresannya? Begitu Pak Yosandi dari Bu Deli. Ya. Jadi Bu Deli di Grafo itu kita punya hasil atau report yang berupa 16 aspek itu. Jadi yang tadi ditampilkan ada 1 sampai 16 kira-kira yang terkait langsung, misalnya tadi itu mengenai motivasinya, kita akan lihat tulisan tangan yang dibutuhkan, kualifikasinya seperti apa, IQ, dibutuhkan IQ tertentu, atau EQ-nya yang kita lebih pentingkan. Jadi kita akan melihat ciri dari tingkat motivasi, IQ kalau kita tinggalkan, berarti kita lihat ciri EQ-nya, tingkat kepercayaan diri, kita rasa seorang sales itu butuh tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dengan dorongan berprestasinya itu juga yang tinggi. Jadi kurang lebih 4 dari 16 ini harus hasilnya baik gitu. Begitu. Wah, bantu ini Pak. Terima kasih loh Pak. Iya Pak. Jadi mungkin kalau saya tampilkan lagi yang 16 aspek yang tadi. Boleh Pak. Bentar. Boleh saya diizinkan untuk sharing lagi supaya bisa sharing yang reportnya, Mbak Nelly atau Pak Fuad? Ya, silakan Pak Yosandi. Oh ya, sudah. Jadi ini Bapak Ibu ada 16 aspek ciri universalnya yang kita akan lihat. Jadi ini bisa juga mengevaluasi mau sales atau profesi yang lain, misalnya produksi, yang dibutuhkan kira-kira dari 16 ini apa. Ciri spesifik di luar yang 16 ini pun masih ada. Misalnya hal-hal yang sifatnya psikologis, misalnya ada kecemasannya kah, gitu kan, ada kemampuan, kalau misalnya terkait dengan sales, dia punya kemampuan misalnya persuasi kah, gitu, itu masih bisa lihat di luar yang 16 ini. Jadi dari misalnya sales yang kira-kira kita butuhkan, mungkin walaupun kita mengatakan misalnya kondisi kesehatan itu
tidak terkait langsung, kita juga membutuhkan seorang tim penjual yang juga kondisi kesehatannya juga optimal. Tapi yang kira-kira terkait langsung ya ini tingkat motivasi, kemampuan multitasking kita harapkan juga ada pada seorang sales yang handal, EQ dengan dorongan berprestasi, ini hubungannya dengan pencapaian target. Begitu. Ya baik, terima kasih Pak Yosandi. Jawabannya bagaimana Bu Deli, sudah puas? Makasih Pak, terima kasih. Apalagi dibantu dengan slide yang terakhir ini. Jadi patokan saya bukan hanya di sales aja bisa saya gunakan. Terima kasih ya Pak. Ya, sebentar saya tutup dulu deh. Ya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, Pak Yosandi, ada lagi dari Bapak Khalid Faruqi. Apakah karakter sanguinis, koleris, flegmatis, dan melankolis bisa dilihat dari tulisan tangan? Hubungannya sama kepribadian ini, Pak. Oke, pertanyaan menarik. Boleh saya dibantu ini untuk menutup ininya? Screen-nya di mana ya? Sebentar, Pak. Ditutup saja, Mbak Naili. Terima kasih. Oke, tadi terkait dengan karakteristik sanguinis, koleris, pragmatis, melankolis dari Pak Khalid ya. Ya. Saya mohon maaf pertanyaan ini saya jawab mungkin kalau tidak berkenan di Pak Khalid atau Bapak Ibu semua ya. Teori sanguinis itu sebenarnya teorinya itu teori yang sudah sangat tua dalam membagi tipikal manusia pada zamannya Yunani gitu. Jadi sebenarnya mungkin dipopulerkan lagi hanya dari sisi untuk pengenalan saja. Jadi psikologis manusia itu banyak pendekatannya. Jadi kalau di saya sudah tidak menggunakan lagi pendekatan yang sifatnya sanguinis, koleris dan lain-lain sebagainya, tapi lebih membagi pada kondisi psikologis yang lebih konkretnya. Begitu. Baik. Berarti ini dasar sekali begitu ya Pak ya, untuk 4 kepribadian dasar ini ada yang lebih detail lagi, sepertinya saya juga pernah mengikuti tes itu Pak. Jadi lebih banyak lagi macam-macam kepribadiannya dan bagaimana kira-kira ketika kita bekerja nanti kita lebih cocok di area apa, itu saya pernah Pak dulu. Sepertinya secara online mengikuti tes macam itu. Ya, alat tes dan teori psikologis itu sendiri kan masuknya banyak sekali. Dan bukan hanya ribuan, lebih dari ribuan toko psikologis teorinya. Jadi mungkin masih ada yang masih menggunakan teori dari zamannya Socrates. Saya sendiri mengatakan manusia itu di muka bumi sekitar 6 miliar, di Indonesia sekitar 277 juta, mestinya itu unik, tidak terbagi dalam hanya 4 kategori saja. Gitu. Ya Pak Yosandi. Terima kasih Pak Yosandi, jawabannya ya, begitu ya Pak Khalid. Mungkin ini karena sudah hampir jam 9 Pak Yosandi, tadi kan sudah ada tulisan yang masuk, mungkin bisa sambil lalu kita analisis. Ya, kalau kalau kita ingin misal hubungannya tadi dengan pertanyaannya Bu Deli tadi, misalnya untuk melihat seseorang itu sales yang handal atau tidak, untuk melihat motivasinya tinggi atau tidak dari suatu tulisan tangan itu, kita bisa melihat yang namanya baseline. Kalau istilah grafonya itu baseline, jadi per baris tulisan itu membentuk garis yang seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang menulis itu kan ada yang membentuk rata, ada yang naik gitu ya. Kalau di ada yang kirim ke tulisan saya kan ada yang tulisannya naik, ada yang juga bergelombang gitu, turun naik gitu, ada juga yang misalnya turun. Nah, itu untuk menggambarkan dari motivasinya tinggi atau tidak. Jadi kalau yang motivasi tinggi itu adalah yang naiknya stabil gitu. Nah, kalau dia turun berarti kebalikannya. Jadi tulisan baris per barisnya itu apakah datar, apakah bergelombang, apakah naik, apakah turun, itu menggambarkan motivasi dari si penulisnya. Jadi kalau dia naiknya
ke atas, berarti motivasinya tinggi. Tapi naik ini juga ada yang naik bergelombang, naiknya tidak stabil. Jadi naik bergelombang itu artinya semangatnya atau motivasinya tinggi, tetapi juga turun naik atau tidak stabil. Kayak sinyal malam ini. Kalau dia tulisnya datar, itu berarti motivasinya sedang. Kalau ada yang menulisnya turun, nah itu berarti motivasinya turun. Apakah permanen? Ya kembali kepada itu. Itu sifatnya bisa per 2 bulan. Gitu. Oke Pak Yosandi, tadi kan Pak Yosandi dikirim file tulisan sama Mbak Erni ya? Contoh ada ya dikirim ya? Ya, Mbak Erni dan Mbak Nelly juga. Gitu ya. Oh, boleh ditampilkan Pak, mungkin nggak apa-apa Pak, misalnya Pak Yudi gitu bisa dilihat. Kira-kira Pak Yudi ini seperti apa sih Pak gitu, ditampilkan di layar Pak, terus dibaca Pak Yudi ini Pak gitu. Harusnya Pak Fuad juga ngirimkan nih. Itu makanya itu kan Pak Yosandi, Pak Kus Yosandi kan bilang ada kodenya, itu biar tidak menyebutkan nama seseorang, gitu mungkin ya Boleh, tujuannya. boleh, ya, pakai kode saja. Karena itu kode etik gitu kayaknya. Boleh Kan Pak Yosandi sebenarnya di-share slide-nya, di-share tulisannya Pak Yosandi mungkin bisa. Saya share ya Pak ya. Ya boleh. Yang ada nama Pak Yudi aja Bu Nelly. Pak Yudi Jangan, dulu. nanti ketahuan saya Pak, ketahuan Mulai. nanti. Saya yang Pak Yudi nggak punya nih. Saya Iya, langsung itu ke Pak. rahasia itu. Mbak Erni punya kali ini. Punya. Jangan Tapi khusus. Kalau Gini. Kalau kita mau share tulisan. Bapak Ibu, Ya. Kalau saya Sambil kita tampilkan mau ini share, ada Bapak namanya Ibu, nih Pak. tadi kan Iya. Iya ya baik itu. Pak Yosandi. Sebentar. Makanya tadi yang disebutin Pak Yudi itu, makanya saya meminta ada password itu. Jadi kalau misalnya saya mau menyebut ciri tertentu itu, saya hanya menyebut password. Jadi hanya pemilik tulisannya yang tahu, karena sebenarnya sifat dari pemeriksaan psikologis itu bersifat konfidensial. Mungkin juga bisa saja yang pemilik tulisannya merasa tidak apa-apa untuk dibagi, tetapi ada hal-hal yang juga sebenarnya itu kan tidak etis misalnya untuk dibagi gitu kan. Jadi mungkin misalnya kalau yang sifatnya misalnya seperti motivasi, dorongan berprestasi, mungkin sifatnya masih umum kali ya. Ya Pak. Kalau Ini yang karena bagus nggak apa-apa. ya karena ada passwordnya Pak, kan kita nggak tahu nih Pak di sini Pak, mungkin boleh di share Pak. Yang nggak ada nama tapi pakai password, kan kita juga nggak tahu password. Ya Pak kalau Yosandi mungkin ya. ya ini kan masuknya ke gadget yang berbeda. Kalau mau ditampilkan mungkin dari Mbak Nelly boleh bantu ditampilkan. Ya. Baik Pak, saya coba tampilkan. Saya crop Ya. dulu ya Pak ininya Ya. nama bawahnya itu. Sebentar Pak. Sambil Bu Nelly ingin nge-crop, mungkin ada teman-teman peserta malam ini yang mau bertanya, silahkan. Mumpung Pak Yosandi online ini. Mungkin Kang Asyang, Ini. boleh silakan. Berdebar-debar ya Pak Fuad. Udah. Saya mah pasrah Pak. Wow. Iya ya. Karena boleh. Iya. Pak Yosandi sudah saya tampilkan ini untuk klien pertama nih Pak. Ya. Namanya ini yang atas juga saya karena ada namanya ini. Iya. Kalau ya passwordnya sih saya nggak tahu kita nggak tahu ada hadir atau tidak. Jadi kalau kita bicara yang sampel Hadir ini Pak saja. kayaknya. Hadir. Hadir ya. Hadir. Jadi ini saya sebutin passwordnya aja kura-kura 21 ya. Kura-kura 21. Jadi kalau kita bicara motivasinya, ini yang dinamakan baseline. Jadi misalnya satu baris ini membentuk garis yang apa. Jadi kalau yang saya contohkan, saya harus mendapatkan Kurang besar ya Pak, sebentar. Nggak apa-apa. Saya lihat yang di saya nggak apa-apa. Yang ini kan turun kan, Bapak Ibu kelihatan turun kan. Kalau yang lain-lain kan ada yang datar, ada yang turun. Ini juga turun nih. Kondisi saat ini di yang password kura-kura 21 ini motivasinya sedang turun. Nah, ini kalau hubungannya dengan penjualan dengan motivasinya turun pasti akan berdampak pada aktivitas menjualnya kan gitu. Nah, yang kedua misalnya kalau kita ingin melihat
dorongan berprestasi, kita lihat yang huruf-huruf yang GYJ, ada 3 huruf Y ya, seperti ini, Y yang seperti ini, G ya, jadi 3 huruf. Ini memberitahukan tentang dorongan berprestasi yang bersangkutan, gitu ya. Di sini ada kombinasi beberapa bentuk, ada yang lengkungnya cuman sampai di sini, ini kata seseorang yang saya lagi tunjuk, ini lengkungnya di sini, tapi ada juga yang sampai lengkungnya sampai di atas. Nah, ini ada kombinasi. Kalau dia lengkung yang seperti ini dorongan berprestasinya itu sedang. Jadi kalau kita scoring pencapaian target 100%, ini sekitar 60-65%. Nah, yang optimal itu adalah yang bentuknya ada lengkung sampai ke atas, tapi pastikan coretan yang di atas ini, yang coretan terakhirnya ini mengarah ke atas, karena ada yang perlu jeli, dia melengkungnya ke bawah, gitu. Nah, melengkung ke bawah ini dia takut dengan targetnya. Ini yang kalau orang-orang yang target tinggi bisa mencapai prestasi yang tinggi, ini yang bentuk G yang ideal. Gitu. Tapi karena di sini kombinasi, berarti ada waktunya pencapaian target. Kalau misalnya penulis ini berprofesi di penjualan, ini ada yang dia pencapaiannya optimal, ada yang sedang-sedang saja. Gitu. Atau kalau kombinasinya misalnya dia pendek, kalau misal saya sedikit menggunakan bahasa grafo, zona bawahnya ini pendek, ini untuk yang kata mengaji ya, dia walaupun ada lengkung atau loop-nya sampai ke atas, tetapi ukuran zona bawahnya itu pendek. Ini juga membuat dorongan berprestasinya tidak optimal. Gitu. Ini juga campuran. Jadi ini ada kadang-kadang dia targetnya bisa tercapai optimal, tapi kadang-kadang sedang, kadang-kadang juga tidak tercapai. Kalau kita ingin melihat dari sisi pencapaian targetnya, gitu. Nah, tadi ada orang yang saya ajak bicara yang seingat saya tadi passwordnya harimau itu, ini yang saya maksud GYJ yang bagus, gitu. Yang di kata segala. Jadi bentuk lengkungnya sampai di atas, zona bawahnya juga mesti proporsional atau ukurannya seperti yang di bawah tadi ya. Nah, di kata saya ini lebih panjang. Ini menggambarkan kalau bahasa Inggrisnya itu drive of achievement-nya. Jadi lengkung di atasnya itu menggambarkan dorongan untuk mencapai prestasi. Itu pada huruf GYJ. Gitu. 2 poin dulu, Mbak Nelly. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Ya, mohon maaf Pak Yosandi, saya barusan sempat keluar. Ya. Karena sinyal juga. Ya. Atau Pak Fuad? Boleh Pak, boleh di-share tulisan yang lain, Bu Nelly? Oke, baik ya, sebentar. Tulisan yang kedua. Pak Yosandi, sambil lalu nih saya nge-crop. Kalau misalnya para pebisnis hebat nih Pak, atau para sales hebat, kemudian kita kumpulkan nih tulisannya, itu kira-kira hampir sama begitu ya Pak ya? Ya, untuk mereka yang jadi gini, waktu saya menulis buku Grafo Selling itu kan saya mengumpulkan tulisan-tulisan mereka yang punya bisnis, rata-rata owner atau CEO perusahaan, yang 80% mereka itu background-nya sebelumnya itu dari sales atau marketing. Dan mereka mempunyai tipikal tulisan tertentu memang. Yang kuat di penjualan dan marketing, Mbak Nelly. Baik Pak, terima kasih. Ini saya share ya Pak ya yang kedua. Ya. Saya Sandi. Oke, kalau kita bicara tulisan sampel yang ini ini harimau yang ini, oke. Tadi ada juga pakai password harimau juga. Yang ini harimau 354. Nah, ini kalau kita bicara tadi kita 2 poin dulu ya, baseline-nya dulu ya. Ini baseline-nya sendiri juga kombinasi, dia tidak
stabil di satu bentuk, ada yang bergelombang, ya ini kan turun naik. Nah, tapi kalau J-nya itu untuk dorongan berprestasi pada sampel ini juga campuran beberapa, ada yang seperti ini, dikata banyak, ada yang menjalani, ini loop atau lengkungnya itu sampai di atas. Nah, ada juga yang tidak pakai. Suaranya di saya putus-putus. Dari sinyal di saya atau di Pak Yosandi ya? Ya, Pak Yosandinya sinyalnya kurang bagus. Pak Yosandinya masih lag. Ya, Pak. Pak Fuad berarti sudah pernah bertemu Pak Yosandi sebelumnya ya di Zoom meeting atau di seminar semacam ini di Konus ya? Alhamdulillah Bu, belum pernah Bu, baru kali Oh, ini. belum pernah. Oh iya, jadi saya penasaran sama orang yang tidak mau dianalisis tulisan tangannya, atau mungkin maksudnya nggak maunya itu karena inginnya privat mungkin ya Pak ya? Iya, iya Bu. Saya kebetulan orang digital Bu. Saya kebanyakan main di perangkat keras di komputer gitu. Jadi tulisan tangan saya mungkin sudah lupa Bu. Kadang-kadang mungkin tulisannya bisa naik turun Bu, karena sudah tanda tangan pun sekarang nggak pernah tanda tangan pakai pulpen Bu. Saya udah digital semua Bu. Kita semua betul. Jadi saya khawatir Bu nanti hasilnya malah tidak menggambarkan ini suasana hati saya takutnya. Begitu ya Pak ya. Ini Pak Yosandi sudah masuk les. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya Pak Yosandi. Saya lanjut, jadi GYJ-nya sendiri ini juga tidak stabil, jadi kadang juga prestasinya atau targetnya optimal, kadang juga sedang, kadang juga ada kekhawatiran. Pada kata yang ini menggambarkan lengkungnya tidak ke atas, ini menggambarkan yang bersangkutan ini di kode harimau 354 ini ada kekhawatiran terhadap target yang ada itu. Nah, catatan lain untuk sampel ini adalah tentang planning. Semoga berkenan untuk yang pasport harimau 354 ini perlu peningkatan di kemampuan planning. Kalau lihat dari ciri grafonya, ini ada yang namanya spasi antar baris. Spasi antar baris ini dalam bahasa grafo itu kategorinya tidak teratur. Tidak teratur itu bukan karena jaraknya ya, tetapi dia tulisan di baris di atasnya itu masuk ke zona bawah, baris di bawahnya. Ya, jadi tumpang tindih. Nah, spasi antar baris ini memberikan informasi tentang kemampuan planning. Jadi kalau misalnya dia ada tumpang tindih seperti ini kemampuan planningnya perlu peningkatan atau perlu jadi catatan. Sekalian ya, saya tambahin lagi untuk tanda tangan yang di pasport harimau 354 ini memang ada informasi tentang ciri ketekunan, tetapi di situ ada ada ciri tentang kebocoran keuangan. Nah, kalaupun misalnya pada penulis ini dia mempunyai hasil pencapaian target yang tinggi, ternyata keuangannya itu juga banyak boros juga. Gitu. Bisa ketahuan juga ya Pak Yosandi dari tulisan tangan. Ya. Jadi yang suka Sopian begitu kelihatan ya Pak ya? Yang suka 2.2, 1.1 itu nanti akan terlihat ya. Terima kasih Pak Yosandi. Mungkin ada tambahan lagi masih Pak untuk tulisan yang ini? Untuk ya yang terutama sih catatan di kalau
si Harimau 354 ini memang bergerak di penjualan atau di marketing, ya sebaiknya memperhatikan tentang planning, perencanaan dan schedule ya, ditambah dengan uang yang bocor. Itu sih kurang lebih catatannya untuk yang ini, Mbak Neni. Iya, terima kasih banyak Pak Yosandi. Mungkin sangat membantu ya untuk Bapak Harimau ini. Selanjutnya saya share yang ketiga ya Pak Yosandi. Ya. Pak Yosandi, saya nunggu nulis dulu ya Pak, saya lagi nulis nih Pak. Akhirnya Pak buat mau nulis juga ya. Penasaran saya, Bu, dibilang Bu Nelly. Ini saya penasaran saya. Ntar Pak, saya lagi ambil. Saya juga penasaran itu kenapa Bang Raffi nggak mau tuh dianalisis tulisannya sama Pak Yosandi. Sempat nggak mau. Mungkin karena khawatir ketahuan ini ya, masalah keuangannya juga. Ya, banyak yang merasa kalau dianalisa itu misalnya khawatir misalnya dibongkar hal-hal yang tidak etis gitu. Tapi para grafolo itu harus berpegang kepada etika dan konfidensial sih. Hal-hal yang sifatnya tidak bisa diungkap di depan umum ya itu harus disimpan. Iya. Ini saya share yang ketiga. Suara saya ada serak-serak nih Pak Yosandi, kayaknya kena virus cinta yang lagi in ini. Ini Pak Yosandi silakan. Sebentar Pak, saya paskan dulu. Yeah. Kurang besar ya Pak? Sudah. Saya sambil lihat yang di tempat. Ada yang bergelombang, tidak stabil. Ada yang datar saja sempat naik karena tidak stabil. Ini juga menggambarkan mood-nya juga yang dinamis. Gitu. Nah, yang membedakan dengan ya, suaranya nggak jelas nih Pak Yosandi. Pak Yosandi sudah gabung lagi. Jadi ini untuk yang kemampuan planningnya termasuk yang baik. Kalau di reportnya akan berwarna hijau. Ya, jadi ini termasuk yang spasi antar barisnya teratur. Nah, kalau kita mau lihat bertanya ciri yang lain, ini ada ciri marginnya. Kalau kita lihat margin kirinya ini melebar. Nah, ciri orang yang melebar ini adalah orang yang sungkan terhadap orang dekat dan potensinya dimanfaatin orang dekat. Nah, ini perlu jadi perhatian gitu. Ditambah ada banyak coretan seperti ini. Ya, ini ada di beberapa tempat. Ini menggambarkan sedang ada kecemasan yang disimpan. Ya Pak Yosandi. Ya.
Pak Yosandi, saya udah nulis nih Pak Yosandi, mungkin Pak Mbak Erni Kalau- bisa di-share Mbak Erni, saya WA. Saya pengen Baik, tahu saya stop share semangat. dulu. Mohon izin Pak Yosandi nggak apa-apa ya? Saya nggak apa-apa, karena ini jadi ketahuan tulisannya Pak Fuad nih. Nggak apa-apa Pak, dibongkar aja Pak. Pak Prono pasti senang kok Pak. Mbak Nailis, saya kirim 2 ya. Ada 2 orang. Oh, Ya, baik-baik ya. Pengen Saya dilihat. baik. Sebentar saya download dulu ya Mbak Erni sambil Sambil lalu. mendownload Ya. mungkin ada pertanyaan lain, silakan Ya. di atau Yang Pak Fuad nggak usah pakai kode, langsung aja bacakan namanya. kalau sampai kode langsung aja Pak ya betul. Sudah ketahuan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Imamatul Hikmah Pak. Terima kasih sudah membantu baca tulisan saya. Saya fine aja selesai dibaca. It's okay, hahaha. Yang saya tanyakan jika dikaitkan dengan profesi saya sebagai penjual jasa, juga sih nakes. Apakah terlihat bahwa motivasi turun membuat kinerja saya juga turun? Pertanyaan Pak, apakah motivasi turun akan membuat kinerja turun Pak? Atau memiliki kekuatan lain yang bisa membantu saya mengatasi motivasi yang turun Pak? Gitu Pak Yosandi. Baik, Pak Fuad. Ini malah yang punya tulisannya ngaku sendiri. Oke. Motivasi, ya motivasi dulu sebelum, kalau kita lihat zaman sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2000 sampai sekitar 2005 itu kan booming dengan training motivasi, banyak motivator tumbuh di sana gitu ya. Jadi memang banyak kaitannya dengan aspek yang lain, walaupun dia juga bisa berdiri sendiri juga sih, Bu Imam Matur ya, betul ya. Jadi apakah dia bisa membuat kinerja turun? Kebanyakan pengaruhnya bisa langsung seperti itu. Jadi kalau kinerja turun, tadi kita lihat yang di dorongan berprestasi di huruf GYJ-nya, gitu. Memang ini dua hal yang terkait langsung. Agak langka ketika seseorang itu motivasinya turun, dorongan berprestasinya tidak berefek, itu agak langka memang. Gitu. Atau adakah saya memiliki kekuatan lain yang bisa membantu saya mengatasi motivasi turun? Pada manusia itu kan unik, tiap orang unik, apa yang bisa memotivasi atau meningkatkan motivasinya. Apakah misalnya pencapaian targetnya dan keuangannya itu bisa membantu. Nah, ini perlu, kalau tadi kita lihat di GYJ-nya, di selain soal prestasinya yang kombinasi, itu memang ada informasi keinginan untuk menambah income gitu. Nah, semoga saja kalau misalnya income-nya bisa optimal, itu bisa menjadi pemacu dari motivasi gitu. Dan sebenarnya kan kalau untuk pasport kura-kura 21 ini kan punya banyak GYJ yang cukup bagus. Nah, ini kalau distabilkan, kalau kita hanya lihat dari tiga huruf ini untuk grafoterapi, ini bisa mengubah tulisannya untuk semua GYJ diubah dengan GYJ yang lengkungnya sampai ke atas. Gitu. Kalau mau pendekatannya dari grafoterapi. Untuk planningnya yang ditanyakan Bu Imam Matul ini juga, ini termasuk yang kemampuan planningnya bagus. Cuman memang motivasi turunnya juga cukup signifikan nih. Gitu. Jadi memang bisa berpengaruh kemana-mana, termasuk kemampuan planningnya. Baik Pak Yosandi, terima kasih Pak Yosandi. Ini saya lihat Pak Prono lagi ambil pulpen menulis juga nih kayaknya. Nih. Kita lihat Pak Prono udah siap menulis juga. Ya, saya share ya. Itu diary Pak. Diary tapi tak kasih tanda tangan. Mungkin saya lupa itu apa namanya. Saya dulu pernah sih Pak, cuman udah lupa. Jadi saya kayak memori lagi nih. Grafologi. Baik Pak Prono. Iya, ini Pak sudah saya tampilkan untuk tulisan yang keempat yang ingin dianalisis. Silakan Pak Yosandi.
Oke, ini yang tadi kita bahas, yang apa namanya baseline-nya naik, tetapi ini kan tidak stabil ya. Ini termasuk yang naik tapi bergelombang. Jadi motivasinya tinggi tetapi dinamis, masih ada turun naiknya gitu. Untuk ini ada orangnya nggak? Nggak ada Pak, nggak ada orangnya nih Pak. Nggak ada orangnya, langsung aja Pak. Nggak apa-apa. Ini kelihatan orangnya nggak ada Pak. Dibahas Udah aja. live tadi. Enggak. Saya kadang-kadang bisa keceplosan juga. Nggak apa-apa Pak, dibahas aja Pak. Kebetulan orangnya lagi nggak ada Pak. Gak usah kode. Pak, Ya, sekalian Pak. kasih saran, Pak. Ya, Ya, ini tulisan saya Pak, nggak apa-apa Pak. oke. Nah, ini satu lagi ya. Iya, Mbak Erni ini saya Oke, download. bentar yang ini dulu. Oke, untuk yang kemampuan planningnya tadi yang kita bicarakan spasi antar barisnya termasuk yang teratur. Nah, tinggal dorongan berprestasi ini kan ada yang Y-nya bagus nih. Ini yang sayanya ini yang kalau di scoringnya ini hijau nih. Tetapi ada yang J. Ini kan temannya si J ini zonanya naik ke atas sehingga kombinasi dengan pencapaian prestasi yang juga tidak stabil. Jadi kadang optimal, kadang tidak optimal. Ini ditambah misalnya Y-nya ada yang tidak ada lengkung sama sekali gitu. Kira-kira karakter orangnya seperti apa nih Pak? Karakter orangnya kan kita mau lihat tentang apa dulu nih. Kalau misalnya tentang pengelolaan tentang EQ nih, ini kalau mau benar-benar mentalnya kuat. Ini pengelolaan emosinya juga mood-nya itu juga sangat moody gitu. Jadi walaupun motivasinya tinggi dengan catatan juga tidak stabil, ini mood-nya juga tidak stabil sekali sih yang tulisan ini Pak Fuad. Gitu. Berarti ini orangnya nggak stabil ini Pak ya? Dalam hal emosi, kita gini aja daripada kita ngomongin yang kok yang kurangnya terus. Ini kan sebenarnya kalau ciri-ciri untuk ciri IQ-nya, ini ada ciri-ciri yang kalau bentuk MM tajam, ini adalah M yang seperti ini adalah ciri pribadi yang cerdas. Terima kasih Pak. Nah, yang hubungannya dengan daya ingat, karena ini ada titik I yang hilang, ini pelupanya sudah sampai di mana Pak Fuad? Saya kadang-kadang lupa Pak, pulang ke rumah juga lupa Pak, rumah saya yang mana Pak. Saking lupanya Pak. Lewat Pak, bablas Pak. Rumahnya banyak, Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Oke Pak. Jeleknya, terakhir Pak, jeleknya apa kira-kira tulisan ini Pak? Ya Pak, ya tadi ya paling yang perlu dievaluasi daya ingat, terus untuk pengelolaan emosional, ditambah hati-hati ini juga melebar itu kebaikan hati yang bisa dimanfaati orang dekat. Oke Pak. Ya Pak. Ya Pak, ini informasi yang cukup mahal bagi saya Pak. Terima kasih banyak Pak Yusandi. Ini tulisan saya Pak Yusandi. Ya. Saya tahu lagi ngomongin. Ada satu tambahan kalau Pak Fuad masih kuat, saya tambahin satu. Masih kuat nggak Pak? Apa satu lagi Pak? Masih kuat kayaknya Pak. Kalau nggak kuat, lambaikan tangan, saya skip aja. Boleh Pak. Satu lagi Pak, boleh Pak. Satu boleh dua juga boleh Pak. Untuk yang menulis yang D yang seperti ini termasuk yang pribadi yang cukup sensitif. Betul kayaknya, betul kayak. Ya. Sensitif. Nah, itu bisa terkait dengan mood-nya tadi gitu. Ya Pak. Begitu dia lagi sensi, mood-nya ini ya mungkin Pak Fuad lebih tahu lah. Ya baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Yosandi. Lanjut ya Pak ya. Ya Pak, cukup udah Pak. Cukup ya Pak Fuad ya, udah lambai tangan nih Pak Fuad. Baik Pak, ini lanjutannya Pak. Ini boleh di zoom lebih besar? Baik, sebentar. Mbak Eri, tolong di zoom. Ini karena PDF saya screenshot. Iya, saya juga nggak punya. Kalau ada di gadget saya bisa di zoom di tempat saya sebenarnya. Ya, ini sudah cukup tidak Pak? Kurang ya? Saya usahakan ya. Sedikit lagi Karena ya. ini
dia nulisnya di apa namanya, walaupun nulisnya di buku bergaris, ini untuk kita anggap dia mengikuti garis, tetapi pun tidak stabil. Ya, dia tidak mengikuti garis datar. Jadi motivasi penulis yang ini pun tidak stabil. Ya. Kadang baik, kadang turun. Ya. Nah, apakah kalau menulis di tempat yang polos itu spasi antar barisnya juga seperti ini? Kalau dia tetap seperti ini, spasi antar barisnya ini tidak teratur, sehingga kemampuan planningnya ini perlu menjadi catatan. Ya. Nah, ini termasuk kalau dicek kombinasi, kalau kita bilang kemiringan, kalau bahasa orang-orang di luar grafologi itu mengatakannya kemiringan. Ini kombinasi miring kiri dan tegak, ya. Yang saya sebutkan tadi itu orang yang membutuhkan kenyamanan ketika berinteraksi dengan orang lain. Butuh sandaran ya Pak ya? Bahasa tepatnya, jadi ketika berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya, ketika misalnya tidak nyaman, penulis ini akan menarik diri atau dia membutuhkan effort. Walaupun kemampuan adaptasinya atau fleksibel berhubungan dengan orang lain ini pada penulis ini juga tinggi ya, dengan model tulisannya ya. Gitu. Begitu untuk tulisan yang ini. Ini ya Pak. Oke, satu lagi nih Pak. Sebentar. Waktu udah hampir setengah 10 malam Pak. Yosandi mau sampai jam 11 malam atau gimana Pak? Ini terakhir nih Pak. Terakhir ya. Pak Corona lagi buat tulisan ini. Nah, Sudah ini, Pak Fuad. Udah ya. Monggo Pak. Oke. Ini kalau kita kembali tadi kepada masih baseline, garis yang terbentuk, ini termasuk yang cukup tinggi. Tapi ini juga masuknya cembung, jadi dia cekung, jadi dia turun dulu baru naik. Kalau cekung itu motivasinya itu dia membutuhkan waktu. Kalau kayak seperti mobil diesel, dia perlu memanaskan diri dulu untuk menaikkan motivasinya. Kadang juga motivasinya sedang. Untuk kemampuan planningnya, karena ini masuk yang kategori tidak teratur, karena ada perpotongan baris, ya spasi antar barisnya. Jadi ini kemampuan planningnya perlu jadi catatan. Untuk dorongan berprestasinya ini termasuk yang sedang, sementara lengkungnya ini dia ada lengkung pada G ini, tapi lengkungnya bukan yang termasuk yang ke atas. Ini kalau kita teruskan ini masih tetap yang ke bawah. Jadi ada kekhawatiran terhadap target keuangannya. Ini mirip dengan yang tadi Pak Fuad, ini pada titik I-nya itu ada yang hilang, berarti ini masuk kategorinya perlu Pak. Ya. Begitu. Ya. Baik. Nah, ini juga D-nya sama dengan D yang terakhir itu sama dengan yang Pak Fuad nih, D yang sensitif. Sensitif berarti Pak ya? Iya. Lagi dapat ya Pak ya. Tapi bukan Moody, bukan Pak ya, bukan Moody ya. Moody itu kita lihat di baseline-nya ini bergelombang, itu juga memberikan informasi tentang moody atau motivasi. Selain motivasi yang tidak stabil, itu juga menggambarkan moody, atau moody itu juga yang kedua moody juga, karena dia miringnya ada yang ke kiri, ke yang ini. Tapi ya kalau kita maksudnya kalau lihat tulisan itu kan tidak selalu lihat hanya yang nggak bagusnya, yang bagusnya juga banyak, seperti di bentuk-bentuk tajam seperti di N ini, M ini kan pribadi yang
yang cerdas. Ini menggambarkan informasi tentang IQ. Gitu. Sudah Pak Yosandi? Cukup? Masih ada Begitu lagi Pak mungkin? Fuad, Mbak Nelly. Baik. Terima kasih banyak Pak Yosandi sudah membantu membaca tulisan kami. Luar Itu biasa dari Masih saya, kurang demikian. sebenarnya ya. Barangkali kalau ada komentar. Masih kurang puas. Sebenarnya ingin Mas sampai jam 11 malam nih Pak, masih banyak tulisan yang lain yang ingin dibaca Pak. Lanjut. Cuman waktu juga yang membatasin kita Pak. Luar biasa Pak. Iya. Ilmunya luar biasa Pak. Pertanyaan terakhir Pak, nih latihan apa yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan Pak? Ini pertanyaan terakhir Ini Pak. bagus nih buat penutup nih Pak, pertanyaannya bagus sekali. Kalau dari sisi penulisan untuk walaupun tidak secara lengkap untuk beberapa tadi aspek yang kita bahas itu baseline itu bisa ditulis dengan naik ke atas stabil, terus GYJ-nya itu benar-benar GYJ yang lengkungnya dipastikan ke atas dan zona bawahnya itu proporsional. Gitu. Untuk penulisan D supaya tidak banyak membuang energi untuk sensitif pada orang, D itu penulisannya itu tangkainya tangkai tanpa lingkar atau tanpa loop, jadi tangkai tunggal. Oh gitu. Tapi ya sebaiknya memang kalau untuk grafoterapi itu perlu pemikiran yang lengkap sehingga bisa dilakukan evaluasi secara lengkap gitu. Tapi kalau untuk untuk kita pembahasan hari ini kurang lebih perubahan di huruf GYJ itu baseline itu juga bisa membantu Bapak Ibu. Itu dilatih nanti akhirnya bisa terserap sendiri begitu ya Pak, seperti pertanyaannya Pak Halid yang terakhir. Iya, sampai tulisannya stabil ya Mbak Nelly. Betul. Oke Pak, waktunya sudah 9:30 malam Pak. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita nih. Gimana Pak Yudi? Ya. Foto bersama Pak Fuad. Foto bersama. Foto bersama atau closing dulu Pak Yudi? Ya, closing dulu, foto bersama setelah itu. Siap. Monggo Pak Yosandi di closing dulu sebelum kita foto bersama. Ya baik Bapak Ibu, demikian sharing dari saya. Mohon maaf hari ini sinyalnya tidak bersahabat dengan kita, tapi semoga sedikit banyak memberikan informasi untuk Bapak Ibu. Saya mendoakan yang penting buat kita saat ini adalah Bapak Ibu kita semua sehat dan sukses ke depannya. Selamat malam dan terima kasih. Amin. Ini anak ayam dimakan buaya. Habis makan buayanya pergi mandi. Terima kasih atas waktunya Pak Yosandi. Mantap sekali pantunya Pak. Silakan kita berfoto. Oke. Terima kasih. Mas Dasid, dibantu. Siap Pak Yudi. Saya akan mengurangi sensitifnya Pak, sama lupanya Pak. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jika berkenan boleh dibuka dulu videonya, kameranya. HP-nya dinyalakan. Halo Adek, Mainina. Ibu Mainina, halo Adek. Oke ya. Lucu ya Dek. 1 dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Terima kasih banyak Pak Coach Yosandi. Ya, terima kasih semuanya para peserta semua, waktunya juga yang memisahkan kita. Terima kasih Pak Yosandi atas ilmunya hari ini. Terima kasih juga sudah membaca saya. Sangat appreciate Pak malam ini Pak. Saya akan pulang Pak. Akan lupa pulang ke rumah Pak. Oke Pak Yosandi, Bu Nelly, Pak Yudi, bisa kita tutup? Ya. Silakan Bu Nelly ditutup Bu Nelly. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu peserta cermin pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang hanya mungkin kurang lebih 1 jam ini bisa kita bermanfaat sekali ya untuk kehidupan kita. Kita ketemu di cermin periode berikutnya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan senantiasa diberi keberkahan hidup. Terima kasih banyak kepada Pak Yudi, Pak Yosandi, kemudian juga Pak Fuad dan semua tim Konus untuk malam hari ini. Kami akhiri acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Coach Yusandi. Terima kasih Pak Terima kasih Yusandi. banyak. Terima kasih coach. Terima kasih Pak Prono. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Coach. Prono nanti tulisannya Bu Lucy, boleh disusulin Mbak aja Eni. Pak Prono.